Halo teman-teman, kembali lagi di video yang ke-11. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan spasial statistik. Nah, spasial statistik ini itu salah satu tools yang ada di ArcGIS dan kegunaannya itu untuk melihat pola sebaran penggunaan ruang. Nah, kalau teman-teman pernah dengar yang namanya LULC, kita akan pelajari hal itu di video yang ke-11 ini. Nanti di video ini kita akan menggunakan spasial statistik ini untuk mengetahui bagaimana kelas-kelas penggunaan atau tutupan lahan tersebar dalam ruang. Lalu yang kedua, kita juga akan mengetahui bagaimana sih distribusi pola ruangnya, apakah dia random atau dia mengelompok atau bahkan ada pola-pola tertentu. Dan yang ketiga, kita juga akan mengetahui adakah lokasi-lokasi tertentu yang terdapat anomali atau outlier yang mempengaruhi pola sebaran dari ruang tersebut. Sehingga di video ini itu fokusnya pada bagaimana pola keruangan dari kategori LULC, bukan terkait dengan kuantitas perubahan atau hitungan statistiknya, tapi lebih ke melihat pattern analisis yang tersebar dalam ruang LULC. Nah, analisis yang akan kita gunakan untuk melihat pola sebaran ini adalah analisis spatial autocorrelation. Analisis spatial autocorrelation ini adalah analisis yang mengindikasikan bahwa nilai atribut pada daerah tertentu itu terkait dengan nilai atribut pada daerah lain yang tentu letaknya itu saling berdekatan. Kemudian pendekatan yang digunakan untuk mengetahui spatial autocorrelation ini itu ada dua, yaitu indeks Moran dan juga local indicator of spatial autocorrelation atau disingkat dengan LISA. Pasti ada beberapa dari kalian yang nonton video ini mungkin bingung ya, sebenarnya apa sih yang mau dibahas dalam video ini, karena jujur awal-awal saya juga bingung ketika mempelajari materi ini. Tapi saya akan sederhanakan buat teman-teman biar mudah dipahami ya. Disclaimer dulu teman-teman, jadi ini berdasarkan pemahaman saya ya teman-teman. Biasanya setiap orang tuh memiliki pemahaman yang berbeda-beda terkait suatu materi, tapi sebenarnya tujuannya itu sama. Oke, jadi saya akan analogikan materi ini ke dalam suatu penelitian. Bayangkan kita akan melakukan suatu penelitian terkait dengan perubahan, penggunaan, dan tutupan lahan di suatu wilayah. Nah, metode yang kita gunakan dalam penelitian ini yaitu spasial statistik. Setelah mendapatkan data-datanya, kita analisis data tersebut menggunakan analisis spatial autocorrelation. Analisis spatial autocorrelation ini digunakan untuk mengetahui pola sebaran ruang dari suatu wilayah yang kita teliti tersebut. Nah, pendekatan untuk mengetahui pola ruang ini, kita menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan Global Moran Swan dan juga Local Moran Study atau yang disingkat dengan LISA. Jadi begitu teman-teman, simple dan sederhananya penjelasan dari materi kita. Langsung saja kita masuk pada bagaimana menganalisis pola ruangnya ya teman-teman. Oke, seperti biasa kita masukkan data yang ingin kita analisis dengan cara klik file, kemudian add data, lalu kita masukkan bahan pembelajaran kita. Nah, ini ada 4, tapi sebenarnya hanya ada 2 data yang akan kita gunakan, yaitu bahan yang pertama dan yang kedua. Ini kita drag saja. Kalau sudah, langsung klik add. Oke, jadi ini tampilannya ya teman-teman dari data yang akan kita analisis pada pembelajaran kali ini. Kalau kita unchecklist bagian ini hanya munculnya yang tahun 2010. Begitupun sebaliknya, ini data yang tahun 2014 ya teman-teman. Kedua data inilah yang akan kita analisis autocorrelation-nya.
Jadi kan tadi saya sebutkan ada dua pendekatan dalam analisis autocorrelation. Tapi sebenarnya ada satu lagi pendekatan yang digunakan sebagai uji awal, yaitu Getty's or Generalogy. Pendekatan ini biasanya digunakan untuk uji awal atau screening awal apakah terdapat klaster yang tinggi atau rendah dalam suatu wilayah yang kita analisis. Tapi karena data kita ini merupakan data kategorikal, jadi pendekatan ini tidak terlalu berpengaruh ya terhadap analisis kita. Cuman ini sebagai pengetahuan tambahan bahwa ada yang namanya Getty's or Generalogy untuk screening awal terhadap data yang akan kita analisis menggunakan autocorrelation. Nah, biasanya Getty's Generalogy ini itu mengukur pengelompokan berdasarkan nilai kontinu. Jadi kalau kita pakai pendekatan ini dalam analisis awal data kita, itu hasil yang ditampilkan cenderung nilainya tidak signifikan atau random. Langsung saja kita ke prosesnya, yaitu yang pertama kita klik Art Toolbox, kemudian klik Spatial Statistic Tools, lalu klik pada Analyzing Patterns. Nah, kalau sudah, ini teman-teman bisa lihat ya, ada beberapa pendekatan yang bisa kita gunakan untuk melihat pola sebaran ruangnya serta hubungan antar area dalam suatu wilayah. Nah, ini kita fokus dulu ke screening awal, yaitu pakai Generalogy tadi. Ini kita klik 2 kali, lalu kita pilih yang tahun 2010 dulu teman-teman. Nah, untuk data input fieldnya kita pilih ID, lalu untuk generate reportnya itu langsung kita checklist saja, dan untuk beberapa pilihan lain seperti conceptualization of spatial relationship itu kita default saja ya teman-teman, jangan dirubah apa-apa, lalu klik OK. Oke, ini masih loading. Nah, ini sudah jadi ya teman-teman data kita. Kita klik 2 kali, lalu ini tampilan data akhirnya. Jadi tidak sama seperti video-video sebelumnya itu kita langsung lihat video hasilnya itu di layer atau di data frame. Tapi ini kita harus klik pada generate result. Nah, kita klik di situ teman-teman. Tadi kan kita sudah checklist di generate report. Jadi hasilnya kita lihat di report file generate result. Oke. Nah, ini kita klik 2 kali saja. Oke, jadi ini dia teman-teman hasil dari analisis Getty's or Generalogy yang sudah kita lakukan barusan. Dan seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa hasil dari Getty's or Generalogy ini pasti berada pada kelompok random, karena memang data yang kita gunakan itu merupakan data yang sudah kategorikal, bukan data yang bersifat kontinu, sehingga cenderung pasti ke pengelompokan random. Nah, untuk lebih meyakinkan kita akan coba analisis untuk tahun 2014. Nah, ini dia teman-teman hasil dari screening awal yang menggunakan pendekatan Getty's or Generalogy. Jadi kalau datanya disandingkan tahun 2010 dengan tahun 2014 itu berada pada kelas yang sama, yaitu kelas random. Hal ini diakibatkan oleh penjelasan saya sebelumnya tuh teman-teman, bahwa data yang kita pakai adalah data kategorikal. Oleh karena itu, kita perlu melakukan analisis lanjutan, yaitu analisis Global Moran-Swan untuk mengetahui pola sebaran spasial yang ada pada wilayah yang kita teliti. Oke, sekarang kita lanjut ke proses berikutnya. Pada pendekatan pertama inilah kita akan mengetahui pola ruang dari wilayah yang kita analisis. Apakah pola ruangnya itu cenderung mengelompok, tersebar, atau acak? Nah, prosesnya tuh seperti biasa ya teman-teman. Kita klik ArcGIS, kemudian kita pilih Spatial Autocorrelation dalam kurung Moran-Swan. Ini yang kita pilih untuk pendekatan pertama ya teman-teman.
Kita klik 2 kali, lalu akan muncul tampilan seperti berikut ini. Kita lengkapi semua data yang diminta dalam tab ini. Yang pertama, untuk input feature kelasnya kita masukkan data LULC tahun 2010. Lalu untuk input fieldnya kita pilih ID dan kita checklist pada generate report. Kalau sudah, langsung saja kita klik OK. Nah, ini datanya sedang diproses ya teman-teman. Oke, kalau sudah berhasil seperti ini tampilannya, kita klik pada report file, kita klik 2 kali. Nah, ini dia teman-teman hasil dari analisis data menggunakan Global Moran's One di tahun 2010. Kita lanjut untuk proses data pada tahun 2014, nanti hasil akhirnya baru kita bahas terkait pola ruangnya ya teman-teman. Nah, ini dia teman-teman hasil akhir dari analisis data pada tahun 2010 dan tahun 2014 menggunakan pendekatan Global Moran's One. Nah, dari kedua data ini kita ketahui bahwa di tahun 2010 dan tahun 2014 itu masuk pada kelas yang cenderung mengelompok atau klaster. Tetapi yang menarik adalah nilai dari indeks Moran di tahun 2010 dengan di tahun 2014 itu berbeda ya teman-teman. Kalau dilihat nilai indeks Moran di tahun 2010 itu berada pada angka 0,14 sekian. Sedangkan di tahun 2014 indeks Morannya itu berada pada angka 0,07. Nah, dengan nilai ini itu menunjukkan bahwa terjadinya dinamika struktural dalam pola spasial di mana kelas LULC ini mengalami penurunan kekuatan clusteringnya. Kalau kita lihat di tahun 2010 itu indeks Morannya itu menunjukkan pola cluster yang lebih kuat dan lebih jelas. Unit-unit LULC cenderung membentuk blok yang lebih homogen dan besar. Tetapi di tahun 2014 nilai indeks Morannya itu menurun. Nah, ini mengindikasikan bahwa kekuatan clustering itu telah melemah. Jadi terjadi fragmentasi yang cukup signifikan di tahun 2014. Jadi kalau dilihat secara keseluruhan, analisis Global Moran's One ini mengkonfirmasi bahwa pola sebaran kategori LULC di wilayah studi ini memiliki struktur yang terorganisir atau masuk dalam kelas cluster. Namun terjadi proses fragmentasi dan penurunan tingkat pengelompokan atau klaster dari tahun 2010 ke tahun 2014. Nah, seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya kita akan masuk ke proses analisis data menggunakan pendekatan Local Moran's One atau LISA. Pendekatan Local Indicator of Spatial Autocorrelation atau disingkat dengan LISA merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengetahui hubungan klaster terkuat dan juga fragmentasi atau outlier yang ada dalam wilayah studi. Tahapannya, klik Art Toolbox, kemudian pilih Spatial Autocorrelation atau Local Moran's One. Nah, bagian ini kita pilih untuk input feature-nya itu masukkan data LULC tahun 2010. Lalu untuk input field-nya pilih ID. Nah, bagian ini itu kita harus pilih penyimpanan ya teman-teman. Jadi ini kita pilih penyimpanannya dulu. Terserah teman-teman mau simpannya di folder yang mana. Ini saya simpan dalam folder yang sudah saya buat sebelumnya. Lalu kita beri nama. Ini saya ketikkan saja LM 2010. Kalau sudah, kita klik save.
Nah, selanjutnya kita biarkan saja itu yang lain itu default saja, lalu kita klik OK. Nanti kalau sudah, kita tunggu ya proses analisisnya. Nah, ini dia teman-teman hasil analisisnya. Jadi hasil analisis ini tidak sama dengan hasil analisis pada pendekatan Global Moran's One. Jadi si pendekatan lokal Moran's One ini langsung menampilkan hasil analisisnya. Jadi kita lihat visualnya ya teman-teman. Nah, ini dia teman-teman hasil analisis data menggunakan pendekatan Local Moran's One. Ini kita tinggal klik di tanda tambah tadi, kemudian muncul beberapa keterangan atau pembagian kelas. Nah, keterangan atau pembagian kelas inilah yang menunjukkan klaster homogen yang ditunjukkan dengan pembagian klasifikasi high-high dan low-low, dan juga klaster heterogen atau outlier yang ditandai dengan pembagian klasifikasi high-low dan low-high. Sebenarnya masing-masing makna dari high-high, kemudian low-low, kemudian high-low, dan low-high dalam setiap tahun itu berbeda-beda ya teman-teman. Intinya kalau kita lihat dari visual dan juga data hasil analisis Local Moran's itu menunjukkan bahwa perubahan dari tahun 2010 ke tahun 2014 secara spasial menunjukkan penurunan homogenitas, peningkatan fragmentasi, dan bertambahnya transisi kategori. Nah, ini menunjukkan bahwa hasil kategori LOLC memang cenderung berdekatan. Contohnya, ada area pantai itu berdekatan dengan pantai juga, maupun permukiman berdekatan dengan permukiman. Namun tren perubahan dari tahun 2010 ke 2014 itu didorong oleh peningkatan dispersi dan pertambahan titik anomali atau outlier. Nah, klaster homogen yang besar pada tahun 2010 itu pelan-pelan mulai pecah ya teman-teman, hingga pada tahun 2014 itu sudah terlihat fragmentasinya, sehingga inilah yang disebut dengan peningkatan signifikan terhadap outlier yang ditunjukkan dengan pembagian kelas high-low dan low-high. Lalu karena adanya perubahan inilah yang mengindikasikan adanya tekanan pembangunan dan perubahan tata ruang dari tahun 2010 ke tahun 2014, sehingga menyebabkan percampuran dan pergeseran kategori LULC di batas-batas klasternya. Jadi seperti itu ya teman-teman yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Mungkin ada yang kurang atau ada yang kurang tepat, dan mungkin teman-teman belum paham, bisa langsung komen dan beri kritik juga saran. Sangat terbuka ya teman-teman dengan masukan-masukan dari teman-teman, karena kita sama-sama belajar di sini. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye teman-teman.